Baik, kita lanjut materi kita koneksi daripada MySQL dengan PHP. Tapi sebelum ke sana kita pelajari dulu materi tentang SQL-nya dulu ya, MySQL-nya dulu. Nah, untuk itu coba dibuka aja dari bagian sum control panel-nya. Untuk membuka sum control panel-nya saya yakin sudah bisa ya. Buka dari C, kemudian lihat di sum ada nanti sum control, di double klik saja nanti ini Anda sudah aktif. Yang kamu aktifkan di sana modulnya itu adalah Apache dan MySQL. Di bagian actionnya ini silakan, dianya biasanya bentuknya gini ya. Nanti di start aja actionnya, di berubah jadi stop. Ini juga di start, berubah jadi stop ya. Nah, ini portnya biasanya 3306, sedangkan ini portnya ini biasanya 80443 ya. Jadi untuk portnya jangan diganti. Nah, kita mulai tentang materi di SQL-nya ya. Nanti materinya juga akan saya share sekaligus di MySQL. Nah, bagaimana sejarah tentang MySQL itu sendiri dan seperti apa proses kerjanya nanti kita lihat satu persatu. Nah, sekarang coba kita lihat dulu untuk, nah ini ya. Biasanya untuk menginstal daripada MySQL itu sendiri, begitu PHP-MyAdmin PHP-nya kita install itu biasanya include di dalam, jadi nggak usah diinstal satu-satu ya. Jadi kita langsung aja misalnya install biasanya sudah include ya. Nah, bagaimana teori-teori tentang database? Saya pikir untuk itu nanti kamu bisa lihat di materinya itu ada di basis data ya, materi tentang itu. Coba kita masuk ke bagian PHP-MyAdmin-nya untuk melihat perintah-perintah daripada MySQL itu sendiri. Karena perintah MySQL itu juga yang akan kita pergunakan nanti ketika kita mempelajari di bagian koneksi PHP MySQL-nya ya. Jadi kita lihat PHP-MyAdmin nih. Jadi masuknya Anda masuk dulu ke localhost. Setelah itu backslash dashboard-nya itu kamu hapus, kamu ganti dengan PHP-MyAdmin. Kalau Anda sudah ganti ke PHP-MyAdmin, dia akan login nanti ke bagian PHP-MyAdmin-nya. Tapi dia akan bisa login kalau ini sudah kamu pastikan sudah kamu aktifkan. Kalau dia tidak aktif, pasti dia tidak bisa login ke sana. Nah, sebelum kita sambil menunggu ya loginnya, kita lihat teori-teorinya di dalam database. Nah, database itu biasanya terdiri dari beberapa tabel ya. Nah, ini database. Jadi di dalam MySQL itu nanti bisa jadi terdiri dari banyak database. Database A, B, C, D bisa jadi ya. Contoh yang ini. Ada database XXX misalnya, ada database juga YYY atau ZZZ. Nah, database itu kalau kita ambil pengertian secara harfiahnya itu adalah kumpulan dari beberapa tabel. Perhatikan satu tabel database ini mungkin dari tabel A, B, C, D, E, F sampai Z gitu ya. Tergantung kebutuhan daripada database itu. Nah, sementara kalau kita perhatikan nih ya, ini database-nya. Jadi bagaimana kita untuk menampilkannya, untuk melihatnya? Lihat, nah ini. Nah, biasanya secara apa dia database itu sudah ada di sini. Jadi kita mau pelajari, sebenarnya kita bisa langsung mengarahkan aja database mana mau dibuat, bisa aja sih langsung misalnya pilih database-nya. Tapi kita coba pelajari dari strukturnya aja. Nah, kalau di sini kita lihat di teori ya, untuk menampilkan semua database dikasih perintah di sana show databases ya. Jadi untuk itu kita bisa lihat di sini. Kalau saya buat misalnya show databases lebih dari satu ya, dan selalu diakhiri titik koma, kita kirim, kita jalankan misalnya, dia akan ditampilkan semua database yang sudah ada di dalam MySQL kita. Jadi database yang ada di sana ada akademik, ada information skemanya, ada MySQL-nya, penjualan, ada PHP-MyAdmin, ada tes. Jadi sebenarnya yang kita buat ini yang sudah ada ditambah ya dari bawaannya, yang ditambah dari yang bawaannya itu akademik dan penjualan. Selainnya itu semua adalah database bawaan daripada si MySQL itu sendiri. Nah, yang berikutnya, kalau kita perhatikan, untuk membuat database, perintah yang digunakan adalah create database, nama database-nya. Ya, create database, nama database-nya. Nah, kita bisa buat ya, untuk membuat database, misalnya kita mau buat database yang baru ya. Kita mau buat database baru.
Kalau saya mau buat, berarti kita masuk ke SQL-nya. Kalau kita buat create, misalnya database, misalnya akan kita buat misalnya gudang. Ya. Kalau kita buat misalnya gudang, kemudian kirim. Nah, di sini akan muncul database gudang. Dan kalau kita bisa mau tampilkan kembali, misalnya show database-nya, seperti ini ya. Kalau kita kirim, maka di sini akan tambah satu lagi namanya gudang. Oke. Ada tambah satu lagi nama database-nya adalah gudang. Jadi begitu cara untuk menambah database dan cara untuk menampilkan database. Yang kedua, untuk memilih database-nya, kita pergunakan perintahnya itu adalah use nama database-nya. Ya, use nama database-nya. Bagaimana itu? Nah, Anda bisa juga menggunakan perintahnya, masuk ke SQL-nya ya. Gunakan use. Misalnya apa yang mau Anda pakai? Misalnya gudang. Anda buat di sana use gudang. Nama database-nya, perhatikan ya, use nama database-nya. Nama database-nya, nggak ada kata database di sana, jangan ditambahin, nanti salah. Nah, kalau kita jalankan, dia akan memilih ke database, ya. Hasilnya kosong, artinya dia belum ada, di dalamnya belum ada tabel ya, belum ada tabel yang kita gunakan. Nah, itu cara untuk memilih ya, memilih database. Jadi kalau misalnya, kalau mau cek misalnya academy, use academy misalnya. Kalau kita jalankan, nah, dia sudah terarah ke akademinya. Kalau Anda misalnya mau gunakan news penjualan juga boleh. Misalnya kalau Anda buat misalnya di sini news penjualan titik koma, kita jalankan. Nah, penjualan. Ada penjualan ya, n-nya kurang. Kalau misalnya nggak ada, dia akan kasih tahu. Nih, penjualan. Dia akan langsung disorot ke sana. Jadi kita untuk memilih database-nya, kita misalnya use gudang, kita kembalikan ke gudang ya. Kita kirim, dia akan diarahkan ke sini database-nya. Jadi yang terpilih sekarang adalah gudang. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya kalau kita mau menghapus database, namanya sana adalah drop database nama database-nya. Kita praktekin ya. Nah, cara untuk menghapus katanya drop database nama database. Maka kita buat ya, kita drop database misalnya kita gudang. Kalau kita drop, kirim, maka gudang akan terhapus. Jadi kalau kita tampilkan kembali di sini, show database, sorry. Kalau kita tampilkan show databases misalnya, yang di bawah ya, titik koma, kalau kita jalankan, nah di sini nggak ada lagi gudang. Tadi waktu kita tampilkan ada, jadi sekarang nggak ada lagi. Oke, selanjutnya mengenai tipe data. Tipe data itu penting apa? Karena kita bicara tentang tabel ya. Jadi kita bicara tentang tabel. Nah, contoh yang ini ya. Nah, nama fieldnya ID, nama, kemudian harga, jumlah. Ya. Jadi di sini misalnya tipe data yang masukkan ke ID itu apa? Number. Nanti kita kasih tipe datanya number. Maka kita pembahasan tentang number. Nah, kemudian kita lihat number. Tipe data number itu yang mana saja? Yang pertama, ada dua jenis tipe data ya. Secara garis besar, tipe data number di MySQL itu ada dua. Untuk angka ada dua, yaitu adalah integer dan floating point. Ya. Kalau integer itu biasanya menampung bilangan bulat, sedangkan floating point itu untuk bilangan pecahan. Tapi integer itu sendiri berdasarkan ukurannya, daya tampung data di dalamnya, itu dibedakan menjadi beberapa. Ya. Ini integer, small integer, medium integer, big integer. Ya, nih ukurannya. Jadi misalnya kalau sampai miliaran datanya mungkin saya harus pakai di sana big integer. Kalau misalnya jutaan saja mungkin saya hanya pakai integer doang gitu ya. Kalau 100.000 aja mungkin saya pakai medium. Jadi disesuaikan. Data yang mau kita tampung di dalam field tadi itu jenisnya apa, ukurannya sejauh mana gitu ya. Itu integer. Jadi ingat integer itu ada thin integer, ada small integer, medium integer, dan big integer. Yang kedua floating point. Floating point ini untuk pecahan ya. Nah, untuk floating point-nya di sana ada dua, ada float, ada double. Ya, ada float, ada double. Jadi ukurannya juga beda-beda ya. Float itu ukurannya ada 4, sedangkan double itu 8. Nah, yang berikutnya tentang data itu ada lagi yang disebut dengan desimal. Ya, desimal. Desimalnya itu 5,2, 5,0, 3,2, dan 3. Ya. Jadi desimalnya ini maksudnya adalah presisi di belakangnya. Kalau 5,2 berarti 3 digit sebelum titik atau koma, setelah itu 2 digit.
Jadi ini tidak ada digitnya. Nah, itu coba kita perhatikan untuk atributnya ya. Selanjutnya tipe data string. Tipe data string itu dia menyimpan data teks ya. Jadi kalau tipe data teks itu kita bisa lihat